Saya diajarkan untuk tidak takut dengan siapapun, kecuali orang tua dan Tuhanku. Dan saya diajarkan jika ada yang menginjak kakiku, injak kembali kepalanya. Setelah gua ngomong begitu, dia menghilang bagai kapas yang tertiup angin, sambil meninggalkan tawanya yang menggelegar ke seluruh penjuru. Pengalaman yang cukup seru. Jarang gue bisa yakin ini ngomong itu semua. Entah itu dari gue sendiri atau siapa, gue nggak tahu ya. Biasanya sih gue agak penakut, tapi entah mengapa sekarang jadi seberani ini sama demit kelas menengah. Mungkin ini karena gue lagi patah hati, jadi senekat ini atau gimana. Entahlah, gue sendiri juga nggak tahu. Yang gue rasain, gue nggak takut buat mati. Kalau udah takdir ya pasti semua juga bakal mati. Gua pun melanjutkan perjalanan kembali dengan membawa keril yang berat ini, karena semua peralatan dan logistik dimasukkan ke dalam satu keril. Melelahkan sekali. Gua jalan dengan agak sedikit cepat untuk mempersingkat waktu. Pikirku saat itu, mumpung sendirian, jadi mau cepat mau lambat ya terserah gua. Jam 9:30 gua baru sampai di pos 3. Benar-benar perjalanan yang menguras tenaga. Fisik ini sebenarnya sudah tak kuat buat jalan. Tapi sayang, kalau harus buka tenda di pos 3 selo peta ini, karena estimasi ke pos 4 tinggal 1,5 jam lagi. Karena dirasa capek, akhirnya gua mutusin istirahat agak lama di pos 3. Entah kenapa, kalau berhenti bawaannya langsung jadi gak enak gini. Tapi gua tepis semua pikiran-pikiran itu. Gua tetap mencoba buat berpikir positif. Gua keluarin kompor portable yang gua bawa dan berniat masak mie kembali. Mungkin kalau di rumah udah dimarahin ini karena makan mie terus kayak gini. Peduli amat. Ini di gunung, jadi makan seadanya juga harus tetap disyukurin. Makanan udah gua makan habis tak tersisa. Rasanya lega sekali perut ini. Tapi tiba-tiba gua ngerasa pengen kencing, dan gua tinggalin keril beserta alat masak yang masih berantakan. Gua nggak memilih tempat yang agak jauh, dikarenakan gua sendirian, jadi sedikit bebas. Dan pas gua menuntaskan hajatnya itu, gua melihat dengan jelas kuntilanak tepat di depan gua di atas semak-semak dengan jarak sekitar 5 meteran. Jelas sekali mukanya. Saat tak sengaja kesorot headlampku. Muka penuh darah, rahang sedikit patah, dan mata satunya tidak ada. Sobek sampai ke pipi. Pemandangan ini cukup membuatku sangat ngeri. Bukan karena takut, tapi gue sedikit fobia sama darah. Dikarenakan gue melihat sendiri kecelakaan di depan mata gue yang membuat kepala korban sampai hancur. Dari situ, ketika melihat darah yang agak banyak, gue merasa mual dan pusing. Lantas gue langsung kembali ke peralatan gue dan langsung ngeberesin semuanya supaya bisa meninggalkan tempat ini. Gua gendong kembali keril gua ini dan jalan agak sedikit cepat. Cuman kuntilanak itu sepertinya merasakan kengerianku, dan alhasil dia mengikuti gua. Setiap jalan 15 meteran, gua melihat kuntilanak itu tepat di pinggir jalan. Tapi gua sengaja gak ngeliatin wajah hancurnya itu. Gua memilih untuk menunduk. Dan betapa sialnya, pas gue nunduk malah muka hancur itu tepat di kaki gue. Kali ini cuman kepala tanpa badan. Apa-apaan ini? Gue lompat buat menghindarin kepala itu yang menyeringai ke arah gue. Kini pas gue lompat dan mencoba jalan, kaki gue dipegang sama tangan yang penuh dengan darah dan koreng. Sumpah, gue merasa jijik banget di situ. Gua kibas-kibasin kaki gua dan berharap tangan itu lepas. Alhasil pegangannya malah semakin kencang. Apa sebenarnya kesalahan gua sampai penghuni sini jadi gak suka sama gua ini? Seketika gua teringat,
Tadi pas gua buang hajat, gua lupa buat ngucap permisi. Bodoh sekali gue ini. Langsung buat hajat tanpa meminta izin kepada tuan rumah. Di situ gua mencoba berdoa dan terus mengibas-ngibaskan kaki ini sampai gua terjatuh duduk. Tangan itu seperti keluar dari tanah dan gak mau ngelepasin kaki gua ini. Buat ngelepasin pakai tangan gua sendiri rasanya gak mungkin banget, karena gue jijik sekali sama darah. Anjir, gue muak dengan ini. Gua tanpa permisi diginiin. Bagaimana dengan bangsa kalian yang masuk rumah gua tanpa izin dan menjahilin gua? Tak lama datang seorang pria paruh baya yang mengenakan baju putih dan celana hitam. Yap, tak salah lagi. Dari perawakannya, kakek itu yang gua temuin di bawah pas jalan ke sini. Tiba-tiba kakek itu langsung teriak dengan kencang. Mungkin bisa dibilang sangat kencang, hingga seperti mengenakan pengeras suara. Sudah cukup. Kalian makhluk kasta rendah, beraninya mengganggu manusia. Lepaskan kaki anak itu. Jangan buat anak itu merasa terancam dan digantikan dengan yang menjaga anak itu. Anak ini bukan dari keluarga sembarangan. Dia masih ada keturunan dari darah biru. Jika kalian membuat anak ini terancam, kalian semua akan dimusnahkan sama yang menjaga anak ini. Gua hanya diam mematung, seakan tak percaya dengan omongan kakek itu. Apa benar gua ada keturunan darah biru? Apa benar yang jaga gua ini sekuat itu? Peduli apa? Yang penting kaki gua terlepas dari cengkeraman makhluk sialan tadi. Jang, ayo ke rumah kakek aja. Udah malam begini, gak baik berjalan sendirian di tengah gunung. Emang rumah kakek di mana? Kan jalan turun juga jauh, kek. Ini aja separuh perjalanan. Rumah kakek tak jauh dari sini, Jang. Ayo ikut saja. Lantas, gua mengangguk, tanda mengiyakan omongan kakek tersebut. Kakek itu berjalan di depan memimpin. Dan jalannya itu langsung ke arah kiri keluar dari jalur pendakian, memasuki hutan belantara. Yang saya takuti cuma satu, yaitu tersesat dan gak bisa nemuin jalan buat pulang. Sepanjang perjalanan kita gak ada omongan apa-apa. Gua terus ngikutin kakek tersebut yang entah mengarah kemana. Semoga saja gak nyesatin gua. Setelah jalan kurang lebih setengah jam, akhirnya nemuin jalan setapak dan kayak sudah biasa dilewatin orang. Tapi tumbuhan di sini sangat lebat hingga cahaya bulan tak dapat masuk. Dan gak berapa lama gua dibuat sangat kaget. Benar-benar kaget. Karena di tengah hutan begini ternyata banyak rumah. Tapi yang ngebuat gua ngeri seperti tidak ada orang di dalam rumah itu. Dan di dalamnya terlihat sangat gelap. Rumah-rumah kayu mirip seperti rumah joglo atau rumah khas daerah Jawa Tengah. Tapi gua sendiri pun baru nemuin ada yang masih menggunakan bangunan rumah joglo ini. Dan mungkin ada 20-an rumah di sini saling hadap-hadapan dan sedikit jarak dari rumah satu ke rumah yang lain. Jang, jika nemuin rumah begini di dalam hutan, jangan sampai berani masuk atau ketemu sama tuan rumahnya ya. Emang kenapa, kek? Kamu bisa kena sirep dan gak bisa buat pulang kembali ke rumah kamu, Jang. Dan kamu juga gak bakal ditemuin sama orang yang mencarimu. Dan gua hanya mengangguk-angguk saja. Jujur gua agak sedikit takut di sini. Ini sebenarnya dunia manusia atau udah masuk ke dimensi mereka? Pertanyaan-pertanyaan muncul di benak gua. Ada perasaan takut nggak bisa pulang. Dan jujur, gua pengen balik lagi ke pos 3 tadi. Tapi rasanya nggak mungkin. Di sini gua sudah mengiyakan ajakan kakek. Apapun yang terjadi, gua pasrah Tuhan. Gumam gua dalam hati. Gak usah berpikiran yang enggak Jang. Kakek gak jahat kok. Kakek cuma mau nolong Ujang aja. Iya kek, enggak kok.
Duh, kakek ini bisa ngebaca isi hati gua yang lagi gak karuan ini. Bismillah aja lah. Setelah ngelewatin rumah-rumah tadi, gua kembali masuk ke hutan rimbun. Dan 10 menit kemudian, ada satu rumah yang terlihat agak terang dengan cahaya ceplik atau lampu yang terbuat dari minyak tanah. Tok tok tok. Assalamualaikum, Nek. Kakek itu mengetok pintu rumah itu. Dan gak lama kemudian keluar wanita parubaya yang mungkin seumuran dengan kakek. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Gua sama kakek pun masuk. Si kakek langsung menyuruhku duduk, sementara si kakek sama nenek itu berjalan menuju dapur. Gua sambil lihat-lihat seisi rumah yang semuanya terbuat dari kayu. Gua pun tak sengaja mendengarkan ucapan mereka berdua di belakang. Kek, itu siapa? Kenapa kau bawa ke sini? Bukankah di sini harus melewati daerah terlarang dan manusia yang masuk susah buat keluar? Dia bukan anak sembarangan, Nek. Dia masih ada keturunan dari kerajaan. Dan ada 3 pengikut kerajaan yang ikut ke dia. Jadi kalau dia masuk ke dunia sini, dia dapat dengan mudah buat keluar. Lantas, nenek itu pun keluar dengan membawa air teh yang menggunakan bambu sebagai gelas dan jajanan zaman lama. Monggo, Den. Diminum dulu selagi masih anget. Dan maaf ya Raden, ini cuma seadanya. Iya, nggak apa-apa, Nek. Ini juga udah lebih dari cukup buat aku. Oh iya, Nek, maaf. Panggil Ujang aja ya, Nek. Jangan Raden, saya nggak enak. Hehehe. Oh, ya udah Jang. Monggo ya, disambi. Iya, Nek. Gak lama kemudian kakek tadi keluar disusul dengan nenek yang masuk ke kamarnya sendiri. Kakek duduk di kursi depan gua, terus ngomong ke gua. Nanti malam tidur di sini dulu ya, Jang. Gak baik tidur sendirian di tengah hutan begini. Takutnya ada hewan buas atau ular yang berbahaya. Lantas gua pun mengangguk menyetujui omongan si kakek. Dan kakek itu pun berdiri mengantarkan gua ke kamarnya. Di sini ya, Jang. Maaf kalau sedikit berantakan. Dan sebaiknya langsung tidur aja, biar pagi-pagi sekali Ujang bisa melanjutkan berjalan ke atas. Iya, Kek, nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih ya, Kek. Maaf jadi ngerepotin kakek. Iya, sama-sama, Jang. Kakek tinggal dulu ya. Kakek itu pun berjalan ke pintu sambil menutup pintunya. Gua langsung naruh keril di samping tempat tidur ini. Tempat tidur yang terbuat dari bambu dan ada karpet sama bantal di atasnya. Tepat jam 11 gua akhirnya tertidur. Setelah dari jam 10 gak bisa tidur dikarenakan pertanyaan-pertanyaan selalu muncul di otak gua. Sebenarnya siapa yang menjaga gua? Kenapa di sini banyak banget yang menghormatin gua? Malah demit kelas rendah yang berani nyentuh gua dan mempermainkan gua. Ah, sudahlah, nggak usah dipikirkan. Tepat jam 4:30, gua bangun dikarenakan alarm dari HP gua berbunyi. Dan gua pun langsung mengambil tayamum, dikarenakan gua nggak tahu kamar mandinya di sebelah mana. Dan gua juga nggak mau buat keluar kamar dahulu. Selesai dengan kewajiban, lantas gue berzikir dan meminta petunjuk kepada Tuhan supaya diselamatkan sampai bawah tanpa lecet sedikit pun. Tepat jam 6, kakek itu pun masuk ke kamar gue. Lantas gue bangun dari tempat tidur. Udah sholat, Jang? Udah, Kek. Ya udah, kamu bisa melanjutkan perjalanan kembali, Jang. Sebelum berangkat, ayo makan dulu. Nenek udah masakin buat kita. Iya, ayo, Kek. Saya ngeberesin barang-barang saya dulu ya, Kek. Nanti saya nyusul ke ruang tengah. Setelah semuanya beres, gua pun langsung ke tengah. Dan makanan sudah tersaji di meja tengah. Nenek itu menyuruh saya duduk dan memakan makanan itu. Selesai semuanya, gua pamit ke kakek nenek tersebut. Tak lupa, gua mengucapkan terima kasih ke mereka berdua. Ah, udara yang segar di pagi ini.
Di kota, keluar rumah pun langsung menghirup asap kendaraan. Gumam gua dalam hati. Akhirnya gua jalan dengan mengikuti jalan yang semalam gua lewatin. Semoga aja gua inget jalanannya dan gak nyasar. Setelah jalan 15 menit sampai di rumah-rumah yang semalam. Tapi kali ini banyak orang di sini. Dan banyak juga pendaki yang singgah di rumah-rumah tersebut. Gua lanjut jalan kembali dengan muka menghadap ke bawah. Karena gua tahu ini bukan dunia gua. Jadi gua harus waspada. Gua jalan sambil sesekali menengok kanan kiri untuk melihat mereka. Karena penasaran dan langsung melihat ke bawah kembali. Pendaki-pendaki tersebut seperti pendaki lama. Bisa dilihat dari keril dan pakaian yang mereka kenakan. Tapi ada juga yang menggunakan brand sekarang. Mereka semua seperti tak memperdulikan gua lewat. Alhamdulillah bisa melewatin rumah-rumah tersebut dengan selamat. Gua harus berjalan terus lurus. Tidak ada lagi jalan setapak. Yang ada hanya rumput-rumput ilalang yang setinggi selutut. Gue yakin semalam jalan cuma lurus. Setelah jalan sekitar 30 menitan, akhirnya menemukan jalan setapak yang kayaknya ini jalur pendakian. Akhirnya bisa sampai juga di jalur pendakian lagi. Gumam gua waktu itu. Gua pun jalan kembali. Entah hari ini ada yang mendaki kembali atau tidak. Semoga aja ada, biar gua ada temennya. Gua mencari tempat landai untuk istirahat sebentar, supaya bisa membuat kopi. Tadi udah makan tapi nggak ngerokok, rasanya nggak enak banget. Setelah ketemu tempat landai, gua langsung membuat kopi. Dan tak lupa mengeluarkan rokok gua ini dari saku. Gua menyeruput kopi tersebut dan menghisap rokok di jari ini. Utut dulu tuh. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gua duduk dan seperti mendengar suara telapak kaki dari bawah. Tak lama terlihat perempuan menggunakan kemeja merah, celana krim dan keril coklat. Tak salah lagi, itu yang semalam gue temuin di bawah. Entah dia manusia atau bukan, tapi sepertinya mah manusia. Tapi kok berani sih perempuan sendirian di tengah gunung begini? Udah begitu agak cantik lagi. Tapi percuma cantik kalau nyatanya demit. Dia berdiri tak jauh dari gua dan membuka omongan. Hei, kau cowok, ngapain di tengah gunung sendirian? Kau manusia atau bukan? Tak salah lagi, dia pasti manusia. Gua manusia, mana ada sih demit bisa ngerokok sambil ngopi begini? Wanita itu pun seperti berpikir sesuatu. Entah apa yang dipikirkannya, gue juga nggak tahu. Oh, syukur deh kalau lu tuh manusia. Gua pikir semalam lu tuh demit, makanya gua langsung lari. Dan lu pun cuma duduk ngeliatin gua dan lanjut ngopi kembali. Ya gua makin curiga, masa pendaki ketemu pendaki nggak saling sapa, cuma diem. Akhirnya gue lari deh. Justru gua yang berpikir semalam lu bukan manusia. Cewek jalan sendirian sehabis maghrib lagi. Ya gua diemin aja. Buat apa kalau demit gua sapa? Ya udahlah, lupain. BTW, gua boleh gabung nggak? Daripada kita sama-sama sendirian kan? Nggak baik juga dong, gua cewek sendirian jalan di tengah hutan. Ya, lu buat apa sendirian kesini? Nggak ada kerjaan banget dah. Dia pun nggak ngejawab dan langsung duduk di depan gua sambil ngeluarin bungkus kopi yang sepertinya dia juga ingin membuat kopi. Gua sama dia pun sama-sama bertanya satu sama lain dan menceritakan tinggal di mana dan kenapa bisa jalan sendirian.